Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang kelicikan dan kepicikan yang dia lakukan membuat hidupnya penuh dengan penyesalan serta kehancuran atau hidupnya terporak-porandakan bagi orang-orang yang tertarik di pembacaan ini. Baik, sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa, pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dalam menyikapi pembacaan ini. Begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video dan itu berbayar. Begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang kelicikan dan kepicikan yang dia lakukan. Ada Nine of Swords reverse, saya akan jadikan sebagai simpulan ya. Baik, di sini ada Ten of Cups reverse. Kemudian di sini ada Ace of Swords reverse. Cups, energi dari elemen air ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan Sword, energi dari elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Ten of Cups reverse disinkronkan dengan Ace of Swords reverse. Bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang sebenarnya dia seseorang yang penyayang, dia seseorang yang sayang terhadap keluarga, atau dia seseorang yang peduli kepada keluarga, atau dia seseorang yang mengutamakan keluarga di sini. Baik keluarga dia secara pribadi ataupun keluarga dia bersama dengan kamu, ya. Tapi entah kenapa di Ten of Cups reverse disinkronkan dengan Ace of Swords reverse, banyak hal yang sudah berubah dari dia, dan banyak hal yang memang kamu ngerasa kayak kamu sudah tidak mengenali dia lagi, karena makin kesini dia dalam situasi yang benar-benar situasinya tidak baik. Kenapa dia dalam situasi yang tidak baik? Karena dia punya sifat atau dia punya sikap yang benar-benar di sini suka berubah-ubah. Dan dia cukup cerdas, tapi kecerdasan dia gunakan ke hal-hal yang tidak baik, sehingga dia banyak sekali mengecewakan orang lain di sini. Salah satunya ya dia mengecewakan kamu, atau dia mengecewakan keluarga dia, atau bahkan dia mengecewakan keluarga kamu, atau bahkan dia mengecewakan keluarga yang kalian bangun bersama bagi kalian yang terikat pernikahan di sini. Ya, kenapa dia mengecewakan? Karena di sini terbaca banyak hal yang dia lakukan yang dimana dia banyak melakukan segala sesuatu dengan seenaknya dia, tanpa sharing sama kalian, atau tanpa musyawarah sama kalian, atau tanpa minta persetujuan kalian jika itu memang ada kaitannya dengan kalian atau ada kaitannya dengan keluarga di sini. Dan dia benar-benar kayak pandai sekali untuk membuat kalian terluka, kalian kecewa, kalian marah, karena memang segala tindakan dia itu hanya untuk kesenangan sesaatnya dia, hanya untuk emosinya dia saja, hanya untuk
hal-hal yang menurut dia itu bagus, padahal itu hanya membuat dia ke arah kehancuran perlahan demi perlahan di sini bagi yang resonate ya. Ada Page of Swords dan Page of Swords tegak lurus, Sword energi dari elemen udara. Elemen udara di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Di Page of Swords tegak lurus ya, di sini terbaca bahwa memang ada kebenaran yang terungkap tentang dia, bahwa dari pihak kamu atau dari pihak kalian yang telah dikecewakan, yang telah dirugikan oleh dia, kalian sudah paham betul akan trik, akan strategi, akan pemanipulasian yang selalu dia lakukan. Dan di sini memang terbaca bahwa kelicikan dan kepicikan dia selama ini yang selalu membolak-balikan fakta, yang selalu kayak mencari keuntungan untuk kesenangan dia sendiri, yang selalu kayak melakukan segala sesuatu tanpa diskusi dulu, itu membuat hidup dia sekarang ini dirundung dengan berbagai macam masalah bagi yang resonate. Ya, gitu. Wow, ada The High Priestess reverse. The High Priestess energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Di The High Priestess yang reverse memang dia penuh rahasia, dia banyak merahasiakan sesuatu, dan dia adalah orang yang cukup aneh. Dia orang yang benar-benar di sini semaunya dia, seenaknya dia, bahkan ada hal-hal yang berkaitan dengan energi lain di sini di dalamnya. Bahkan mungkin seperti ada energi tentang dia yang terlibat atau yang dia dilibatkan dalam permajikan atau perajimatan atau sejenisnya, atau sesuaikanlah dengan bahasa kalian di sini. Karena memang kayak potensi besar ada sesuatu hal yang tidak beres yang dia lakukan, ada sesuatu hal yang tidak beres yang dia sembunyikan, dan benar-benar kayak dia cukup bisa untuk menutup-nutupi itu semua. Dan ketika dia dalam kondisi gagal, dia cukup pandai menyalahkan orang lain atau bahkan dia menyalahkan kamu di sini bagi yang resonate ya. Dan di situasi ini benar-benar kondisi dia semakin hari semakin parah, dalam arti dia semakin kelewatan gitu loh ya. Ada The Emperor tegak lurus, The Emperor tegak lurus energi dari Aries di sini. Di The Emperor tegak lurus bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa hidup dia itu adalah hidup yang terlalu banyak terselimuti dengan amarah. Ya, dia cukup sering kali suka membanggakan diri, sering kali show off, sering kali kayak nunjukin kehebatan dia, sering kali nunjukin tentang kesombongan, keangkuhan dia, sering kali nunjukin tentang kekakuan dan kekolotannya dia, ibaratnya seperti itu. Tapi walaupun demikian di sini terbaca sebenarnya dia itu masih punya energi kasih sayang yang cukup dalam dan masih memiliki sifat penyayang. Dan ibarat kata dia masih sayang sama kamu, dia masih sayang sama keluarga, atau dia masih sayang dengan orang-orang yang dia fokuskan. Cuman memang sekarang ini dia sedang kumat aja, karena mungkin dia salah pergaulan, atau mungkin dia terlalu kayak takut akan kegagalan hidup sehingga dia melakukan segala cara, tapi cara yang dia lakukan tidak tepat sehingga itu malah membuat hidup dia semakin hancur di sini, atau bahkan dia dipengaruhi oleh orang lain di sini, atau bahkan memang hal-hal yang berubah di diri dia itu dikarenakan karena energi-energi negatif tentang perajimatan atau tentang permajikan yang tadi saya sampaikan bagi yang resonate di sini ya. Ada The Moon tegak lurus, The Moon energi dari Pisces. Di The Moon tegak lurus bagi yang resonate di sini terbaca bahwa dia sering kali menggunakan topeng bermuka dua ya. Dia sering kali kayak cari gara-gara, cari perkara ya. Bahkan ketika ini konteksnya ada kaitan yang benar-benar erat dengan kamu yang merasa dirugikan oleh dia, dia sering kali kayak memancing amarah kamu, dia sering kali kayak cari perkara dengan kamu, dia sering kali kayak
apa ya, narik kamu, kemudian melepaskan kamu, narik kamu lagi, melepaskan kamu lagi. Bahkan di saat kamu sudah cuekin dia memang nggak pernah henti-henti untuk bikin kamu emosi di sini. Itu yang terbaca bagi yang resonate, ya, gitu. Dan di tebaran pertama, di sini memang terbaca bahwasannya dalam kondisi hidup dia yang sekarang hampir ke arah terporak-porandakan atau bahkan memang sudah terporak-porandakan bagi yang resonate, dia sudah mulai kayak dalam situasi penyesalan. Di saat banyak orang yang mengabaikan dia, di saat banyak dari pihak keluarga yang sekarang juga udah mulai bodoh amat sama dia, atau bahkan di saat dia dalam situasi yang benar-benar ke arah kegagalan, ke arah ditinggalkan, dan gak ada sesuatu hal yang bisa untuk dia banggakan lagi seperti dulu gitu loh di sini. Ya, ada Knight of Pentacles reverse, Pentacles energi dari elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di Knight of Pentacles reverse disinkronkan dengan Ten of Cups reverse. Bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwa memang dulu dia adalah sosok seseorang yang cukup penyayang, memprioritaskan keluarga, atau bahkan dia banyak memberi untuk keluarga dia dalam hal keuangan ya, dalam hal kebutuhan di sini. Tapi entah kenapa perlahan demi perlahan kebiasaan tersebut itu sudah mulai hilang, dan dia sudah kayak mulai untuk tidak begitu royal lagi kepada keluarga, tidak begitu nunjukin kepedulian dia lagi kepada keluarga. Bahkan di sini kayak dia dalam situasi yang benar-benar di kondisi keuangan di masa sekarang dia juga sedang tidak oke. Dan itu salah satu kehancuran, kegagalan yang dia rasakan, dan dia cukup menyesali kondisi dia yang sekarang ketika semuanya di sini terhancurkan. Ada Ace of Wands reverse. Wands energi dari elemen api. Elemen api di sini ada Aries, Leo, Sagittarius. Di Ace of Wands reverse disinkronkan dengan Ace of Swords reverse bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwasannya memang sekarang ini dia itu seperti seseorang yang merindukan kedamaian. Dia seperti seseorang yang merindukan ketenangan. Dia seperti seseorang yang merindukan energi tentang kekeluargaan di sini. Ya, dan ketika dia ingin di titik itu kembali, terbaca kayak dia sudah ngerasa sulit gitu loh. Sangat sulit karena sudah banyak orang yang mulai masa bodoh atau bahkan tidak percaya lagi sama dia. Termasuk salah satunya adalah kamu bagi yang resonate. Ya, begitu. Ada Nine of Pentacles tegak lurus, Pentacles energi dari elemen tanah, Taurus, Virgo, Capricorn. Di Nine of Pentacles tegak lurus disinkronkan dengan Page of Swords tegak lurus bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwasannya memang sekarang ini yang perlu diketahui, yang perlu dipahami tentang dia. Dia itu banyak sekali trik, banyak sekali strategi. Tapi terkadang trik strategi yang dia lakukan, kepicikan, kelicikan yang dia biasakan itu malah justru kayak membuat dia cukup agak sedikit kacau dalam hal keuangan, karir, atau bahkan pekerjaan. Memang dia dalam kondisi yang sebelumnya ngerasa semuanya bisa dia bereskan dengan kelicikan, dengan kepicikan dia, apalagi ketika dia bisa dapat keuntungan, apalagi ketika dia bisa stabil karena kelicikan kepicikan tersebut menurut dia, apalagi ketika dia dalam kondisi yang bisa punya pekerjaan dan terus dapat pekerjaan melalui strategi dan triknya dia selama ini. Ya. Ada Nine of Cups tegak lurus, Cups energi dari elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Ketika disinkronkan dengan The High Priestess reverse malah justru terbaca bahwa apapun yang pernah dia nikmati di kondisi keuangan, karir, pekerjaan, dan itu berasal dari kepicikan, kelicikan, atau trik strategi dia yang memang cukup merugikan banyak orang,
Di sini malah justru kayak membuat hidup dia penuh dengan kehambaran. Itulah kenapa dia dalam situasi yang menyesal atau menyesali, dalam situasi yang hancur atau penuh dengan kehancuran, karena ternyata dia tidak bisa membeli segala kebahagiaan dengan uang yang dia miliki atau dengan kelicikan-kepicikan yang selama ini dia biasakan gitu loh bagi yang resonate. Ya, dia kayak terhukum dengan pilihan dia yang ceroboh, dia terhukum dengan kondisi dia yang sekarang ini benar-benar dia kayak ngerasa apa yang selama ini dia perjuangkan itu percuma gitu loh bagi yang resonate. Dia bisa bersenang-senang, tapi kesenangan yang dia rasakan ini hanya sementara. Jatuhnya dia selalu terjebak dalam situasi yang toksik, jatuhnya dia selalu terjebak dalam energi permajikan atau perajimatan, atau bahkan dia dijebak ke hal tersebut sehingga dia semakin buruk memburuk gitu loh. Dia semakin seperti orang yang benar-benar mungkin ada tindakan atau sikap dia yang gak beres gitu loh di sini. Ya. Ada Three of Wands tegak lurus. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Three of Wands tegak lurus disinkronkan dengan The Emperor tegak lurus. Bagi yang resonate ya, di sini terbaca bahwasannya memang kenapa dia dalam kondisi penyesalan dan kehancuran. Karena dia teringat masa lalu, dia teringat siapa yang menemani dia teringat siapa yang mendukung dia teringat akan keluarga, dan dia teringat akan segala pilihan-pilihan dia yang selama ini tidak tepat di hidup dia teringat akan kehidupan dia yang sekarang ini, yang dimana dulu dia perjuangkan tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan, malah membawa drama, emosi, dan benar-benar kayak membuat dia dalam kondisi tidak tenang. Ada Three of Swords, Reverse Sword, energi dari elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Di Three of Swords Reverse disinkronkan dengan The Moon tegak lurus bagi yang resonate ya. Di sini terbaca bahwa memang kehancuran, penyesalan, keporak-porandaan yang terjadi ya, itu karena dia tidak hanya ke arah kehancuran secara biasa, tapi dia benar-benar kayak di titik down, sedown-downnya. Mungkin dulu dia yang pernah mempermainkan orang lain dalam hal hati, dalam hal perasaan. Mungkin dulu dia yang pernah melibatkan kamu dalam cinta segitiga, atau bahkan dia terjebak dalam cinta segitiga dan itu cukup mengecewakan kamu. Dan sekarang ini benar-benar kondisi cinta segitiga atau cinta bersegi yang terjadi dalam hidup dia tuh membuat dia ngerasa kayak semuanya nggak ada guna. Kenapa nggak ada guna? Karena entah kenapa dia broken heart, dia kecewa dengan pilihan dia, dalam arti ketika dia berselingkuh atau ketika dia terlibat dalam perselingkuhan, atau ketika dia di sini kayak main-main dengan orang lain. Terbaca malah justru di masa sekarang ini dia dipermainkan, dia terbohongi, dia dibohongi, dia ditinggalkan, atau bahkan kondisi hidup dia dengan yang lain selain dengan kamu mulai hancur, dan itu membuat kondisi dia kayak bener-bener nggak karuan. Jadi kayak potensi ada karma yang dia jalani sekarang ini juga bagi yang resonate di sini. Ya, atau bahkan dia banyak dikhianati, dia banyak dikecewakan, dia banyak mendapatkan penolakan, atau bahkan ketika dia bergonta-ganti pasangan di sini kayak malah justru itu membuat dia semakin rumit, semakin ribet ya. Kenapa? Karena kayak banyak kekecewaan yang dia rasakan, di mana dia kira waktu itu adalah kesenangan, tapi malah justru itu menelangsakan hidup dia gitu loh bagi yang resonate. Ada Four of Wands reverse. Wands energi dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Di Four of Wands reverse disinkronkan dengan tebaran pertama dan tebaran kedua. Di sini terbaca bahwa memang segala komitmen yang telah terbangun, yang telah dijaga, semuanya terhancurkan. Bahkan segala hal yang benar-benar kayak
dia perjuangkan selama ini, itu kayak hal-hal tersebut mulai hilang dalam hidup dia, atau hal-hal tersebut di sini selain hilang, selain hancur, ya sudah mulai tidak bisa memberikan kebahagiaan di hidup dia. Karena memang di masa sekarang ini dia seperti orang yang nggak tahu arah, nggak ada tujuan gitu loh. Ya, mungkin dia bersusah payah untuk menarik simpati empati orang lain, termasuk menarik simpati empati kamu di sini. Dia berusaha untuk memulihkan kepercayaan, dia selalu berusaha untuk mencari perhatian, dia selalu berusaha untuk tetap berjalan berjuang di sini. Tapi entah kenapa potensinya kayak dia selalu mengalami hambatan, kegagalan, kehambaran, dan kayak sudah tidak begitu dipercaya gitu loh bagi yang resonate. Ada Nine of Swords reverse sebagai simpulan. Sword energi dari elemen udara ada Gemini, Libra, Aquarius. The Nine of Swords reverse sebagai simpulan, ya di sini terbaca bahwasannya memang dia tidak sekedar kacau, tapi dia benar-benar dalam kondisi yang gak karuan gitu loh di sini. Ya, dia gak ada semangat, dia gak ada gairah hidup, dia sendirian. Bahkan dia juga ngerasa kayak dia gak punya keluarga, atau dia ngerasa kayak gak ada yang bisa ngerti dia. Dia ngerasa kayak semuanya sudah hilang dengan sendirinya begitu saja, dan dia ngerasa kayak dia capek, dia lelah, dia butuh istirahat, dia butuh ketenangan. Tapi setiap kali dia memejamkan mata, banyak sekali hal-hal yang membuat dia kayak dia kepikiran ini itu, tentang tanggung jawab, tentang pembayaran, tentang energi broken heart, tentang energi kekacauan, dan itu kayak semakin membuat dia merana di sini. Bahkan bagi yang resonate di Nine of Swords yang reverse, ketika dia dalam kondisi itu dalam jangka waktu yang cukup lama, mungkin juga kesehatan dia semakin menurun, semakin tidak baik, karena dia tersiksa. Tersiksa dengan pikiran dia sendiri, tersiksa dengan masalah dia sendiri, tersiksa dengan kondisi yang benar-benar kayak membuat dia nggak ada gairah gitu loh di sini. Ya. Nah, ketika ini resonate untuk kamu, atau sebagian resonate untuk kamu, atau resonate untuk dia, atau sebagian resonate untuk dia, maka memang yang sebaiknya dimengerti, yang sebaiknya dipahami bahwasannya sekarang ini kondisi kamu dengan dia adalah kondisi yang, mohon maaf, bagi yang resonate ini sudah renggang, sudah retak. Bahkan kamu juga nggak begitu percaya lagi sama dia, dan perlahan demi perlahan kamu juga ngerasa kayak ada sesuatu hal yang nggak beres di hidup dia. Tapi apapun itu yang telah terjadi, dari pihak kamu mulailah untuk berdamai dengan dirimu sendiri, mulailah untuk memaafkan segala kesalahan dia, dan mulailah untuk dari pihak kamu fokus di kehidupan kamu sendiri di masa sekarang ini. Dan ketika kamu masih ada kaitan keluarga atau kaitan status dengan dia, maka cobalah untuk perlahan demi perlahan menemui atau ajak dia berdiskusi untuk mencari jalan keluar bersama. Tapi kalaupun kamu memilih sudah nggak mau tahu dan masa bodoh tentang dia, maka sebaiknya benar-benar langkah pertama adalah maafkan. Ya, maafkan di sini. Langkah kedua adalah doakan dia yang baik. Langkah ketiga adalah bagaimana kamu bisa untuk benar-benar sekarang ini punya kehidupan yang lebih baik dengan ataupun tidak tanpa dia. Begitu ya. Dengan energi yang dimana kamu memperbaiki apa yang sudah kacau, dan kamu benar-benar kayak di sini memperbaiki perasaan kamu, jiwa kamu, hati kamu yang sudah pernah dia kacaukan juga. Ya, dengan cara berdamai. Baik, itu dari saya, tidak resonate untuk seluruh kalian yang menonton video ini dan bisa bersifat vice versa. Ambil sisi positif, hilangkan sisi negatif, ini hanya sebatas referensi atau hiburan, so bijak dalam menyikapi. Jangan baper ketika nggak resonate untuk kamu, santai saja, slowly saja dalam mendengarkan pembacaan ini, karena ini hanya sebatas hiburan. Dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.